merujuk Al-Quran dan As-Sunnah. Pembaharuan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan Islam disebut tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaharuan dan pelakunya disebut mujaddid. Dalam pengertian itu, sebenarnya Islam telah memiliki tradisi pembaharuan sejak awal sejarahnya. Hal ini dikarenakan ketika menemukan masalah baru. Kaum muslimin segera memberikan jawaban yang didasarkan atas perindasan kitab dan sunnah. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat Islam pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbaiki dan memperbaharui agamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Gerakan pembaharuan Islam dapat ditelusuri akarnya pada doktrin Islam itu sendiri. Akan tetapi, ia mendapatkan momentum ketika Islam berhadapan dengan modernitas pada abad ke-19. Kontak langsung antara Islam dan modernitas yang berlangsung sejak Islam sebagai kekuatan yang berlangsung sejak Islam sebagai kekuatan politik mulai berlangsung pada abad ke-18. Agenda yang bukan banyak terjadi di kalangan intelektual muslim. Hubungan antara agama dengan modernitas memang merupakan masalah yang rumit, lebih pelik dibanding dengan masalah-masalah dalam kehidupan lain. Hal itu karena agama adalah doktrin yang bersifat absolut, kekal, tidak dapat diubah dan mutlak benar. Sementara pada saat yang sama, perubahan dan perkembangan merupakan sifat dasar dan tuntutan modernitas atau lebih tepatnya lagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antara faktor-faktor penyebab dari kemunduran Islam adalah sebagai berikut. 1. Umat Islam telah banyak meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya pada paham kodok dan kodat dirusak oleh paham fatalisme yang membawa umat Islam pada keadaan statis. 2. Umat Islam cenderung jumud, beku, dan kaku dalam pemikiran sehingga hal ini menghambat perkembangan dan yaitu keadaan membeku, statis, dan tidak ada perubahan. Menurutnya, pintu ijtihad perlu dibuka kembali, memerangi takwil dan mengubah cara pandang atau paham jumud menjadi paham dinamis atau kebebasan manusia dalam kemauan dan perjuangan. Terakhir, dengan usahanya menerbitkan majalah Al-Manat yang tujuan mengadakan pembaharuan dalam bidang agama, sosial, ekonomi, pemberantasan tahayul, dan menghilangkan peran ketika dalam bidang politik Mesir. Mesir mulai mengalami ketenangan politik, terutama setelah Muhammad Ali membantai sia-sia peningginya Mamluk pada tahun 1811 Masehi. Menurut cerita dari 470 kaum Mamluk, hanya seorang yang dapat melepaskan diri dengan cara melompat dari pagar istana ke jurang yang ada di Bukit Mukatan. Keduanya mati, tetapi ia selamat dengan pergi lari. Kaum Mamluk yang ada di luar Kairo kemudian diburu. Ada yang dapat dibunuh dan sebagian kecil dapat melarikan diri ke Sudan. Pada akhirnya tahun 1811 Masehi, kekuatan Mamluk di Mesir pun menjadi habis. Untuk memajukan Mesir, Muhammad Ali melakukan pembenahan pada bidang ekonomi dan militer. Atas saran para penasihatnya, ia melakukan program pengiriman tentara untuk belajar di Eropa. Pemerintahan Muhammad Ali Pasha menandai permulaan diferensiasi yang sebenarnya menjadi tentara struktur politik dan keagamaan di Mesir. Keputusan dan program-program ternyata sebagian besar telah menentukan jalannya
Tetapi orang Mesir mengenalnya sebagai seorang pahlawan, walaupun tidak dilahirkan di Mesir dan tidak bisa berbahasa Arab, tetapi keinginannya untuk membangun dan meningkatkan sumber penghasilan ekonomi bagi negara Mesir sangat besar. Inisiatif, visi, dan semangat yang dimilikinya tidak mampu memandangi pahlawan-pahlawan lain yang sejaman dengannya. Dialah pendiri dinasti Mesir yang keturunannya memerintah Mesir sampai tahun 1952. Ia muncul di Mesir pada tahun 1799 Masehi sebagai salah seorang di antara 300 orang anggota pasukan yang dikirim Albania atas perintah Sultan Utsmani untuk mengusir Prancis. Pada awalnya ia berkedudukan sebagai penasihat komandan pasukan Albania karena kecakapannya dengan pemimpin. Ia diangkat menjadi komandan secara penuh setelah berhasil mengusir Napoleon dari Mesir. Ia diangkat menjadi jenderal pada tahun 1801 Masehi. Pada bulan November 1805 Masehi, ia menjadi penguasa di Mesir. Pada bulan April 1806 Masehi, diangkat menjadi wali negara dengan gelar Pasha. Beberapa Muhammad Ali Pasha. Kemajuan dalam bidang teknologi, peperangan membuat Prancis dengan mudah menguasai Mesir 1798 dan 1802 Masehi. Setelah Prancis dapat diusir Inggris pada tahun 1802 Masehi, Muhammad Ali Pasha mengundang Safed, yaitu seorang perwira tinggi Prancis untuk melatih tentara Mesir. Sama seperti raja-raja Islam lainnya, Muhammad Ali Pasha juga mementingkan hal-hal yang berkaitan dengan kemiliteran karena ia yakin bahwa kekuasaannya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Muhammad Ali Pasha juga mengundang para ahli militer Barat untuk melatih angkatan bersenjata Mesir. Ia mengirim misi ke luar negeri Eropa guna mempelajari ilmu kemiliteran. Pada tahun 1815 Masehi, untuk pertama kalinya Mesir mendirikan sekolah militer yang sebagian besar instrukturnya didatangkan dari Eropa. Tidak hanya itu, ia juga banyak mengimpor persenjataan buatan Eropa, seperti buatan Jerman dan Inggris. Terinspirasi oleh pelatihan militer bangsa Eropa, Muhammad Ali kemudian melatih bala tentaranya berdasarkan Nizam al-Jadid, atau bisa disebut dengan peraturan baru. Ia mengatur tentara-tentara Mesir dan mulai memperkuatkannya dengan menjadikan para petani luar daerah untuk mengikuti wajib militer. Upaya itu ternyata cukup berhasil untuk menjadikan kekuatan militer Mesir semakin berkembang. B. Bidang ekonomi dan sosial. Muhammad Ali Pasha sangat memahami bahwa di belakang kekuatan militer harus ada kekuatan ekonomi yang dapat menopang kekuatan di bidang militer dan bidang-bidang lainnya yang bersangkutan dengan militer. Ilmu pengetahuan menjadi dua hal yang penting baginya, yaitu kemajuan ekonomi dan kekuatan militer. Salah satu dampak perkembangan ekonomi tersebut adalah ekspor kapas ke negara Eropa. Kebijakan itu sangat menguntungkan. Selain itu, wisata asing juga turut menyumbangkan pendapatan bagi devisa negara. Pengambil alihan kepemilikan tanah oleh negara dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan pembangunan negara. Harta kaum mamluk yang telah dimusnahkannya dirampas. Demikian pula dengan harta-harta orang kaya di Mesir berada di bawah kekuasaannya. Untuk meningkatkan bidang pertanian di Mesir, Muhammad Ali Pasha memperlakukan kebijakan memperbaiki sistem irigasi yang sudah ada dan membangun sistem irigasi baru sehingga hasil pertanian meningkat dan menjadi lebih baik. Ia juga mendatangkan ahli pertanian dari Eropa untuk memimpin pertanian. Usaha yang lain adalah menyelesaikan pembangunan sebuah terusan kuno yang menghubungkan antara Alexandria dengan Sungai Nil. Menurut beberapa laporan, upaya tersebut diawali dengan penggalian yang mengerahkan kurang lebih 100.000 petani Mesir. Dengan perbaikan itu, air di pusat irigasi meningkat hingga 18% dari tahun 1813 sampai 1830 Masehi. Sebelumnya, proyek irigasi ini sangat lemah dan kurang menguntungkan, terlebih ketika masa awal kepemimpinannya. Dua golongan pemerintah adalah tentara dan para produsen termasuk semua. Golongan yang diperintah
harus patuh dan Turunkan, hei. meskipun sebenarnya seorang raja hanya bertanggung jawab kepada Allah saja, tetapi raja tidak boleh merupakan kepentingan rakyat. Raja harus senantiasa ingat kepada Allah dan siksaan yang disediakan bagi orang yang berdosa. Rasa takut seorang raja kepada Allah akan membuat raja berlaku baik kepada rakyat. 4. Patriotisme ala At-Tahtawi. At-Tahtawi adalah orang Mesir pertama yang memutuskan patriotisme, paham bahwa seluruh dunia Islam adalah tanah air bagi setiap individu muslim mulai di Kubah dan Mekah. At-Tahtawi menekankan bahwa tanah air adalah tanah tumpah darah seseorang, bukan seluruh dunia Islam. Ia berpendapat